Oleh karena itu, berdasarkan poin-poin tadi, berdasarkan poin-poin kenaikan biaya UKT, berdasarkan mahalnya biaya pendidikan, lalu di mana letak negara, kita coba melihat sebetulnya pembiayaan pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Oleh karena itu, kita mencoba membuat yang namanya panja pembiayaan pendidikan. Tujuannya adalah kita ingin melakukan apakah ini sudah tepat sesuai undang-undang. Ada dua undang-undang. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Masuk di dalam standar indeks pembiayaan ini, Kang Dede, nanti kita berharap kalau SMP, kalau kebutuhan SMP-nya 5 juta, kita berharap indeks pembiayaan pendidikan kita yang dikeluarkan oleh pemerintah ya 5 juta. Kalau SMA 7 juta, SMK misalnya 10 juta, kita berharap itu. Karena soal ini menurut saya jangan dikompromikan. Karena saya sudah menghitung, kalau indeksnya disesuaikan dengan kebutuhan, SD 3 juta setengah misalnya, SMP 5 juta, SMA 7 juta, SMK 10 juta. Mandatory spending kita masih lebih Pak JK. Dengan ini aja dilaksanakan, itu tidak lebih dari 400 triliun. Dari mandatory spendingnya rata-rata sudah atas 700 triliun Pak. Jadi selebihnya silahkan dipakai menjadi dana transfer daerah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu beberapa objektif yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, saya merasa bahwa komitmen keberpihakan kita terhadap dunia pendidikan levelnya harus ideologis. Seluruh penyelenggara, pemerintah, teman-teman di DPR harus berkomitmen kuat terkait dengan ini. Ini harus dimaknai secara ideologis penguatan kita terkait dengan dunia pendidikan ini. Dan ini harus menjadi komitmen bersama. Semoga forum ini bisa merekomendasikan banyak hal yang bisa kami kerjakan nanti di DPR, dan kami nanti akan lanjutkan dengan diskusi dengan pihak pemerintah. Terakhir sekali lagi kami ingin tegaskan, kami tidak setuju otak-atik anggaran pendidikan yang diusulkan oleh Ibu Sri Mulyani, yang rencana 20% anggaran pendidikan bukan dari belanja APBN tapi dari pendapatan. Saya kira ini akan menambah berbagai persoalan baru dalam dunia pendidikan kita. Komisi 10 tegas menolak dan menyatakan bahwa mandatori 20% anggaran pendidikan tetap harus dari belanja APBN. Karena konsekuensinya kalau dari pendapatan akan ada penurunan 130 triliun yang semestinya tetap ada dan terjaga dengan skema 20% dari belanja APBN. Oleh karena itu, berdasarkan poin-poin tadi, berdasarkan poin-poin kenaikan biaya UKT, berdasarkan mahalnya biaya pendidikan, lalu di mana letak negara, kita coba melihat sebetulnya pembiayaan pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Oleh karena itu, kita mencoba membuat yang namanya panja pembiayaan pendidikan. Tujuannya adalah kita ingin melakukan apakah ini sudah tepat sesuai undang-undang. Ada dua undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga yang satu lagi adalah Undang-Undang Sisdiknas. Lalu kemudian mengevaluasi pelaksanaan program bantuan pendidikan seperti BOS, PIP, KIP, BOPTS, BOPTN, dan lain-lain. Kita kalkulasi. Sebetulnya berapa sih yang negara harus membiayai untuk setiap anak di Indonesia mendapatkan pendidikan. Lalu kemudian kita akan mencoba untuk merumuskan kebijakan untuk menata kembali program bantuan pendidikan melalui skema atau formulasi penetapan standar satuan biaya pada jenjang pendidikan. Kita kemarin sudah mengeluarkan isu kita adalah reformulasi anggaran 20%. Namun keduluan sama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mengatakan reformulasi anggaran 20% diambil dari pendapatan negara. Kalau kita hitung-hitung ternyata akan berkurang sekitar 100 sampai 130 triliun. Wah, akan hilang lagi beasiswa-beasiswa, mahasiswa-mahasiswa ataupun juga bos-bos ini akan berkurang lagi. Maka saya bilang reformulasi anggaran jangan kita pakai. Kita akan menggunakan namanya
kebijakan perumusan anggaran 20%. Next kita lihat temuan sementara Bapak dan Ibu. Ini kemarin kami baru mengundang Pak Fasri Jalal, sudah kita undang juga ya. Kemudian berbagai stakeholder mulai dari guru, PGRI, pendidik, mahasiswa, semua kami undang. Dan juga terakhir adalah Pak Bambang Brojonegoro, mantan Bappenas, mantan Menteri Keuangan, dan mantan Menteri Ristek. Kurang lebih seperti ini. Implementasi anggaran pendidikan berpotensi melanggar undang-undang dan terjadi penyimpangan substantif. Rasanya hampir setiap tahun kondisinya adalah seperti ini. Temuan berikutnya adalah, next, definisi anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN tiap tahun berdampak terhadap penambahan pos distribusi dalam postur anggaran pendidikan, sehingga definisinya perlu dikaji ulang. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa Bu Sekjen juga tadi mengatakan dari 650 sekian triliun, Kemendikbud hanya memperoleh sekitar 14%-nya. 52% turun ke daerah berupa transfer keuangan daerah, DAK, DAU, DAK fisik, non-fisik, dan juga ada kementerian lembaga lainnya. Kami coba melihat kementerian lembaga lainnya itu sejak kapan? Ternyata sudah sejak mungkin 5-8 tahun terakhir. Rata-rata ada 19 kementerian lembaga lainnya dan bertambah terus sampai sekarang sudah menjadi 22 KL. Termasuk Kementerian Sosial, Pak. PKH itu ada di dalam anggaran dana pendidikan. Jadi banyak sekali akhirnya yang masuk dalam alokasi anggaran pendidikan. Pertanyaan kami, jangan-jangan besok kementerian tambah pula nanti slot KL-nya. Bukan hanya 22, bisa jadi 30 dan seterusnya. Sementara yang ditugaskan untuk COO tadi, Chief Operating Officer Kemendikbud, mungkin malah bukan lagi jadi Chief, jadi Deputy Chief. Nah ini yang kemudian kami melihat kayaknya harus ada yang perlu kita kaji ulang. Next kita lihat. Tren alokasi anggaran pendidikan pada KL pengampu utama penyelenggara pendidikan cenderung stagnan. Jadi kita ingin tahu output daripada pendidikan pada KL lainnya pun juga kita belum tahu. Apakah di kementerian-kementerian lain outputnya, apakah lebih baik daripada kampus lain. Kita sebut saja kampus perguruan tinggi lainnya. Karena Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita tahu KL lainnya menyelenggarakan pendidikan kedinasan yang mestinya tidak boleh dibiayai daripada anggaran pendidikan. Tapi outputnya apakah lebih baik daripada perguruan tinggi yang menyelenggarakan prodi yang sama? Padahal kalau kita berbicara pada prodi-prodi lain di perguruan tinggi lainnya, itu belum tentu tidak di bawah KL lainnya. Nah, kami melihat bahwa ini penting juga kita pahami, output pendidikan kedinasan tujuannya apakah menyelenggarakan kampusnya atau cukup mengambil siswa-siswanya. Kalau cukup dengan mengambil siswanya, cukup berikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswanya ditempatkan di katakanlah kampus-kampus lainnya. Atau kalau mau di kampus yang katakanlah sudah ada KL, dia bisa berubah menjadi kampus-kampus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Yang penting dibiayai beasiswanya. Kita lihat lagi next berikutnya. Temuan sementara, ada ketidaktepatan dan ketimpangan penggunaan anggaran fungsi pendidikan pada belanja pemerintah pusat maupun transfer daerah dan dana desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami kemarin juga bersama dengan Kemendagri, kami mengatakan 350 triliun yang turun ke daerah, ada auditnya enggak? Hasilnya seperti apa? DAK-nya, DAK fisik, non-fisik, hasilnya seperti apa? Apakah meningkatkan partisipasi kasar daripada sekolah? Apakah membuat anak-anak kita menjadi lebih baik, lebih cerdas? Ternyata sampai sekarang kita belum punya auditnya. Artinya ratusan triliun turun menjadi business as usual. Dan kita masih melihat itu cerita-cerita anak-anak yang masih katakanlah masih sekolahnya reot atau mungkin harus menyeberang sungai, atau bahkan yang paling bermasalah sekarang adalah dalam pendidikan karakter. Anak-anak mukulin temannya bahkan sampai meninggal. Ini mengerikan Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak turun tangan langsung, negara turun tangan, maka yang terjadi kita tidak mendapatkan bonus demografi, tapi kita akan mendapatkan pesimis demografi.
Data ICW menyebutkan terjadi 424 kasus. Oke, nggak apa-apa. Kita teruskan. Temuan sementara adalah pendidikan kedinasan masih menggunakan anggaran pendidikan. Padahal dalam Undang-Undang Sisdiknas mengatakan anggaran pendidikan di luar gaji guru dan biaya kedinasan. Terdapat alokasi anggaran pendidikan untuk 26 KL lainnya. Pendidikan kedinasan masih dihitung dalam postur 20% anggaran pendidikan. Hal ini melanggar ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Next. Ini juga menarik Bapak Ibu. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa pemerintah atau wajib menyiapkan 20% dari APBN dan APBD. Namun realitanya 20% dari APBN sudah, dari APBD ternyata masih sangat rendah. Hanya 6 dari 34 provinsi yang menganggarkan anggaran pendidikan 20% APBD di luar transfer daerah. Ada beberapa daerah provinsi itu hanya 3%. Ini baru bicara provinsi, belum kabupaten kota. Kabupaten kota mungkin juga kurang lebih menganggap transfer itu bagian dari 20%-nya. Ini menunjukkan sebetulnya banyak penyimpangan undang-undang. Next kita lihat. Terima kasih. Sebetulnya banyak sekali temuan Bapak dan Ibu. Begitu saya ngomong bahwa kita mau melakukan kegiatan ini, yang masuk ke DM saya, ada mengatakan, jangan lupa Pak tunjangan guru, jangan lupa tunjangan dosen, jangan lupa gaji guru, dan seterusnya. Saya hanya ingin menjawab, kita dengarkan nanti penjelasan tokoh-tokoh besar kita, bagaimana kalau ingin meningkatkan pendidikan, maka otomatis kita harus mengangkat kesejahteraan guru dan dosen. Karena kuncinya di situ. Tapi kemudian kata Ibu Sekjen Kemendikbud, Pak, kami ingin mengangkat, tapi anggarannya cekak. Jadi itu sebabnya hari ini saya sudah panaskan, mudah-mudahan Pak JK, Pak Jimli, lalu kemudian juga ada Pak Putut, Pak Ami, Pak Reza, ini bisa membongkar sehingga kita tahu apakah 20% ini bisa kita gunakan secara efektif dan efisien. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.